Ada pemain yang mencetak gol, tapi ada pelatih yang mengubah sejarah 4. Ketika orang membahas sejarah sebuah klub, yang paling sering diingat biasanya pemain, pencetak gol, kapten, atau momen juara. Tetapi ada satu sosok yang sering bekerja jauh dari sorotan. Pelatih. Orang yang tidak masuk lapangan, tetapi menentukan bagaimana semuanya berjalan. Karena dalam sepak bola, tim hebat tidak lahir begitu saja. Ada ide, ada keberanian, ada keputusan. Dan di balik semua itu, selalu ada pelatih. Persib juga punya cerita seperti itu. Perjalanan panjang klub ini tidak hanya dibentuk oleh pemain besar, tetapi juga oleh pelatih yang datang dan mengubah arah sejarah. Menjadi pelatih Persib tidak pernah mudah. Melatih Persib berbeda. Karena di klub seperti Persib, tekanannya selalu besar. Setiap pertandingan diperhatikan. Setiap keputusan dibahas. Dan setiap hasil langsung dirasakan. Karena Persib bukan klub yang hanya ingin bermain bagus. Persib selalu dituntut bersaing. Dituntut menang. Dan di tengah tekanan seperti itu, tidak semua pelatih bisa bertahan. Ada yang datang dengan harapan besar, tetapi gagal. Ada yang datang tanpa banyak sorotan, tetapi justru menciptakan sesuatu yang besar. Dan dari situlah, nama-nama besar mulai lahir. Karena pelatih terbaik, bukan yang paling sering bicara, tetapi yang paling mampu membuat tim percaya. Ada pelatih yang memberi hasil, ada yang memberi identitas 7. Yang membuat pelatih dikenang. Bukan hanya jumlah kemenangan. Karena menang bisa terjadi sekali. Tetapi identitas bisa bertahan lama. Dan Persib pernah memiliki pelatih yang memberi lebih dari sekadar hasil. Mereka membangun karakter. Membangun mental. Membangun cara bermain. Dan perlahan membuat Persib terasa berbeda. Karena pelatih besar tidak hanya membuat tim juara, tetapi membuat orang bisa mengenali timnya. Dan ketika itu terjadi, nama mereka mulai masuk ke sejarah. Sebelum menjadi legenda, mereka juga pernah diragukan. Yang menarik, hampir semua pelatih hebat pernah diragukan. Ada yang dianggap tidak cukup bagus. Ada yang dinilai salah. Ada yang sempat dipertanyakan. Tetapi waktu memberi jawaban. Pertandingan demi pertandingan. Musim demi musim. Dan perlahan, orang mulai melihat hasilnya. Karena pelatih terbaik jarang langsung terlihat. Mereka membangun, memperbaiki. Lalu suatu hari, orang sadar, tim ini berubah. Dan perubahan itu dimulai dari pinggir lapangan. Saat pelatih tidak lagi mengatur tim, tapi mulai membangun era 4. Ada pelatih yang datang, lalu pergi. Namanya tercatat, tetapi perlahan dilupakan. Tetapi ada juga pelatih yang meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya kemenangan, tetapi identitas. Dan Persib pernah punya sosok seperti itu. Karena menjadi pelatih di Persib, bukan sekadar menyusun 11 pemain, tetapi mengelola harapan, menghadapi tekanan, dan membawa klub sebesar Persib tetap berjalan ke arah yang benar. Itulah kenapa tidak semua pelatih bisa bertahan. Tetapi beberapa nama
akhirnya hidup jauh lebih lama dari masanya. Saat Persib menemukan sosok yang dipercaya 7. Dalam sejarah Persib, ada masa ketika tim tidak hanya mencari kemenangan, tetapi mencari arah. Mencari seseorang yang bisa membuat semua bagian bergerak bersama. Dan ketika pelatih yang tepat datang, perubahannya terasa. Tim mulai lebih tenang. Permainan lebih jelas. Kepercayaan diri mulai tumbuh. Karena pelatih hebat tidak selalu berteriak paling keras. Kadang, mereka mengubah semuanya dengan cara yang tidak banyak terlihat. Mereka membuat pemain berkembang, membuat tim percaya, dan membuat pendukung mulai merasa ada sesuatu yang sedang dibangun. Pelatih hebat selalu diuji di saat yang sulit. 6. Yang membedakan pelatih biasa dan pelatih hebat sering bukan saat menang, tetapi saat keadaan sulit. Ketika hasil tidak datang, ketika tekanan meningkat, ketika semua orang mulai ragu. Dan Persib pernah mengalami fase itu. Ada saat ketika suasana tidak ideal, tetapi justru di situ kepemimpinan terlihat. Karena pelatih besar bukan hanya tahu cara menyerang, tetapi tahu cara menjaga tim tetap berdiri. Dan ketika akhirnya hasil datang, orang baru sadar. Perubahan itu sudah dimulai sejak lama. Dari latihan, dari keputusan kecil, dari keyakinan yang terus dijaga. Ada nama yang tidak lagi diingat sebagai pelatih 4. Ada satu titik ketika seorang pelatih tidak lagi dikenang karena jabatannya, tetapi karena warisannya. Karena dia memberi era, memberi identitas, memberi momen yang terus diingat. Dan Persib punya beberapa nama seperti itu. Nama yang ketika disebut, orang langsung ingat suasana, ingat musim, ingat cerita. Karena pada akhirnya, pelatih terbaik tidak hanya memenangkan pertandingan. Mereka membantu membentuk sejarah. Saat pelatih tidak lagi dinilai dari strategi, tapi dari warisan 4. Kalau bicara pelatih, orang sering melihat hasil akhir. Menang atau kalah, juara atau tidak. Tetapi ketika waktu berjalan, cara orang menilai mulai berubah. Karena pelatih hebat bukan hanya meninggalkan trofi. Mereka meninggalkan sesuatu yang lebih sulit dibuat. Warisan. Dan Persib pernah punya sosok seperti itu. Pelatih yang datang, lalu perlahan mengubah cara tim bermain. Mengubah cara tim berpikir. Dan yang paling penting, mengubah cara orang melihat Persib. Karena ada pelatih yang membuat satu musim bagus. Tetapi ada juga pelatih yang membuat satu generasi punya cerita. Saat Persib menemukan sosok yang membawa kepercayaan 4. Dalam perjalanan panjang Persib, ada momen ketika klub tidak hanya membutuhkan kemenangan, tetapi membutuhkan seseorang yang bisa membuat semua orang percaya lagi. Percaya pada tim. Percaya pada proses. Percaya bahwa sesuatu yang besar sedang dibangun. Dan ketika pelatih seperti itu datang, perubahannya terasa. Bukan langsung, tetapi perlahan. Permainan lebih jelas. Pemain lebih percaya diri. Suasana lebih hidup. Karena pelatih terbaik sering bekerja tanpa banyak bicara. Tetapi hasilnya terlihat di lapangan. Dan saat itulah, nama mereka mulai punya tempat sendiri. Ada pelatih yang mengubah musim, ada yang mengubah sejarah 4. Yang membuat pelatih masuk kategori legenda.
bukan hanya jumlah pertandingan, tetapi pengaruhnya. Karena musim bisa selesai, pemain bisa berganti, tetapi identitas bisa bertahan lama. Dan Persib pernah merasakan itu. Saat sebuah era terasa berbeda. Saat tim terasa lebih percaya diri. Saat pertandingan besar mulai terasa mungkin dimenangkan. Dan perlahan, orang mulai sadar. Ini bukan soal satu kemenangan. Ini soal arah. Karena pelatih hebat membuat klub merasa punya masa depan. Dan ketika mereka pergi, pengaruhnya masih terasa. Ketika nama mereka tidak lagi hanya ada di bangku cadangan 4. Ada satu titik yang hanya dicapai sedikit pelatih. Saat orang tidak lagi mengingat mereka karena jabatan, tetapi karena cerita. Karena mereka pernah membawa harapan, membawa perubahan, dan membantu Persib melewati satu era. Karena pelatih besar tidak selalu punya trofi paling banyak, tetapi sering punya pengaruh paling lama. Dan Persib punya nama-nama seperti itu. Nama yang ketika disebut, orang langsung ingat satu musim, satu momen, satu perjalanan. Pada akhirnya, pelatih hebat tidak selalu yang paling banyak bicara 4. Kalau melihat sejarah klub besar, orang sering mengingat gol, mengingat trofi, mengingat selebrasi. Tetapi di balik semua itu, selalu ada seseorang yang mengatur arah. Pelatih. Dan Persib punya perjalanan panjang bersama banyak sosok. Ada yang datang sebentar. Ada yang meninggalkan cerita. Dan ada yang akhirnya menjadi bagian dari sejarah. Karena pelatih hebat bukan hanya soal taktik, tetapi soal bagaimana membuat satu tim percaya. Percaya pada cara bermain. Percaya pada proses. Dan percaya bahwa mereka bisa mencapai sesuatu yang besar. Ada pelatih yang membawa hasil, ada yang membawa identitas 4. Ketika waktu berjalan, hasil pertandingan bisa terlupakan. Tetapi identitas sering bertahan lebih lama. Dan beberapa pelatih Persib berhasil melakukan itu. Mereka tidak hanya membawa kemenangan, tetapi membuat tim terasa punya karakter, punya cara bermain, punya keberanian. Karena tim besar bukan tim yang menang sekali, tetapi tim yang tahu bagaimana terus bersaing. Dan pelatih besar membantu menciptakan itu. Mereka membangun sesuatu yang tetap terasa bahkan setelah mereka pergi. Yang membuat mereka dikenang bukan hanya trofi 6. Ada pelatih yang memenangkan pertandingan. Tetapi ada juga pelatih yang memenangkan hati pendukung. Karena yang diingat orang sering bukan jumlah kemenangan, tetapi perasaan. Perasaan saat tim bermain dengan keyakinan. Saat stadion terasa hidup. Saat semua orang merasa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan itulah yang membuat beberapa nama tetap hidup. Karena mereka tidak hanya melatih. Mereka membantu membentuk satu era. Satu cerita. Dan satu generasi. Penutup 7. Pada akhirnya, pelatih terhebat bukan selalu yang paling banyak menang. Bukan selalu yang paling lama bertahan. Tetapi yang paling besar pengaruhnya. Yang membuat tim berubah. Yang membuat klub berkembang. Dan yang membuat orang terus mengingat satu masa. Persib sudah melewati banyak era. Banyak pemain. Banyak pertandingan. Tetapi beberapa pelatih
akan selalu punya tempat sendiri. Karena mereka bukan hanya bagian dari sejarah. Mereka membantu menulisnya. Dan mungkin itulah alasan kenapa nama mereka tetap hidup. Bahkan setelah peluit terakhir selesai.